Shalom, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan, walaupun pada saat ini PPKM masih diperpanjang lagi. Namun bila iman kita, kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan semakin dalam lagi, dan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau memulai ibadah ini, kita mau angkat satu pujian, Hanya Kau. Syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai dengan hari ini kami tetap ada, kami tetap dijagai dan dilindungi Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan, walaupun dalam masa-masa mungkin sulit buat beberapa dari kami, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan siaran ini. Kiranya Tuhan Kau membuka hati buat mereka, berikan rasa damai
berikan kesembuhan bagi mereka yang mungkin saat ini menjalani isolasi mandiri, atau mereka yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan kembali, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka yang membutuhkan, mereka yang kekurangan. Tuhan senantiasa menolong dan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dalam masa-masa ini membuat kami semakin dekat kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan bersuka cita, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku Jatuh Cinta Padanya. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Yesus aku cinta kepadamu.
Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Hedi Christian Nugroho. Kita jumpa lagi dalam sukacita yang luar biasa. Karena setiap waktu, setiap saat Tuhan rindu mencintai saudara. Karena kekuatan cinta yang dari Tuhan membawa saudara akan semakin luar biasa dalam kehidupan ini. Sudahkah saudara menemukan cintanya Tuhan? Sudahkah saudara merasakan cintanya Tuhan? Saudaraku, saya percaya setiap dari kita rindu mendapatkan cinta. Karena kita dibuat dengan penuh cinta. Karena kita ditenun oleh Tuhan dengan cintanya, saudaraku. Saudaraku, ada satu lagu yang bilang begini. Dia bentuk kembali, dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta. Dia bentuk kembali, dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Saudara, di lagu tadi Tuhan katakan bahwa Tuhan membentuk saudara dengan cinta. Nah, saudara ingin mendalami lebih lanjut tentang cinta Tuhan? Mari kita tunduk kepala dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau saat ini kembali lagi kami boleh berjumpa melalui media maya. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kali, setiap waktu kami bicara tentang Tuhan, ada sukacita dalam diri kami. Ada kebahagiaan yang mengalir dalam diri kami. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah sumber sukacita itu. Cinta terbesar yang Tuhan sudah nyatakan, itu membawa kami berani menghadapi kehidupan ini. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendalami lagi tentang cintanya Tuhan. Sebab kami percaya setiap kami merasakan agape, cintanya Tuhan yang demikian luar biasa, membuat hidup kami semakin bergairah. Kami mengerti tujuan hidup kami untuk apa, kenapa kami diciptakan di dunia ini. Karena melalui kehidupan kami, cinta dan kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Mari Tuhan, bila ada pemberitaan firman ini, kami belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bicara masalah cinta, tentunya kita ada rasa yang selalu ingin bersama-sama. Kalau kita bicara masalah cinta, itu ada sesuatu niat. Karena cinta itu ilahi, cinta itu dimiliki oleh setiap orang. Saudaraku, saya percaya cinta itu natural. Karena kita dibuat dengan penuh cinta dan kasih. Tuhan menenun, artinya Tuhan membentuk saudara itu dengan cinta dan kasih. Dia menantikan saatnya, menyatakan cintanya dalam kehidupan saudara. Bahkan bagian saudara itu adalah menerima, saudaraku. Berbahagialah kita yang dicintai dan mencintai. Nah, saudaraku, kalau dari sisi Tuhan, Tuhanlah yang selalu berinisiatif mencintai kita. Orang dunia cinta itu selalu kadang-kadang pakai syarat. Karena dia mungkin orang kaya, aku mau jatuh cinta sama dia. Atau mungkin dia tampan, atau mungkin dia cantik jelita, sehingga saudara menjadi jatuh cinta pada pandangan pertama lewat mata. Saudaraku, di dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Tuhan mencintai saudara apa adanya. Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Gak peduli latar belakang saudara penuh dosa. Mungkin saudara orang yang menganggap bahwa diri saudara tidak layak. Tapi Tuhan layakkan saudara untuk menerima cinta terbesarnya. Cinta Tuhan terbuka luar biasa. Saudaraku, saya punya salib, saudaraku. Salib ini adalah bukti terbesar cinta Tuhan yang luar biasa.
Dunia mengungkapkan cinta mungkin dengan puisi, mungkin juga dengan coklat, atau mungkin dengan bunga mawar yang banyak, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan cinta terbesarnya melalui bentangan tangannya di atas kayu salib. Dan dia katakan, I love you, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Sebab cinta terbesarnya Tuhan sanggup mengubahkan hidup saudara saat ini. Dimanapun kondisi saudara saat ini, cinta Tuhan mengubahkan hidupmu. Engkau yang saat ini merasa engkau tidak dicintai, saudara dengar baik. Tuhan memberi dirinya untuk mencintai saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita akan buka. Ini bukti bahwa inisiatif itu munculnya dari Tuhan. Cinta yang adalah agape, cinta yang besar, yang luar biasa itu, saudara hanya bisa temukan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lain saudara, lain. Kalau saudara mencari cinta dari dunia, dunia sedang hancur saat ini. Tidak ada kepastian saat ini. Saudara, kalau saat ini mungkin kita melihat ada jenis virus Delta katanya tentang virus saudaraku yang berkaitan dengan COVID-19. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Delta di tengah-tengah, nggak ada artinya. Yang awal itu Yesus, yang akhir itu Yesus. Kalau saudara dikawal oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti aman, saudara pasti sembuh. Saudara, banyak ini saudara-saudara kami yang kena COVID, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka disembuhkan. Hari ini saya menjangkau saudara, mungkin kau sedang insoman, mungkin saudara saat ini sedang bergumul tentang penyakit saudara. Tapi dengar baik, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala sakit penyakitmu. Cinta Tuhan yang terbesar sanggup membangkitkan imanmu untuk kau boleh kembali bangkit, menerima berkat yang luar biasa, lanjutkan hidupmu, melalui kehidupanmu, engkau menjadi jalan cinta, jalan berkatnya Tuhan, menjangkau banyak orang. Di sekeliling saudara ada banyak orang penuh cinta. Di sekeliling saudara ada banyak orang membutuhkan cinta. Kalau saudara sudah tangkap cintanya Tuhan, saudara akan bagikan cinta itu. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Yesaya 30. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku satu ayat saja, tapi firman ini luar biasa. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Perhatikan saudara, ayat ini luar biasa sekali. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan butuh waktu. Timingnya Tuhan, waktunya Tuhan tidak sama dengan waktu saudara. Tuhan punya waktunya sendiri, punya caranya sendiri untuk menyatakan cinta dalam kehidupan saudara. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ditunjukkan saudara. Cintanya tidak disembunyikan, tapi ditunjukkan, diberikan kepada saudara. Ini luar biasa. Selanjutnya dikatakan, sebab itu Ia bangkit. Saudara, yang kata bangkit ini artinya ada satu tindakan, ada satu action dari sisi Tuhan. Tuhan bangkit, hendak menyayangi kamu. Hari ini orang menjadi hancur karena mereka punya cinta. Hari ini ada banyak orang membutuhkan kasih sayang, tapi kenyataannya mereka mendapat kasih sayang yang semu. Tapi dengar baik, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara mendapatkan cinta sejati. Saudara mendapatkan kasih sayang sejati. Waktu cinta dan kasih sayang sejati saudara dapatkan, saudara terima, hidup saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saya percaya, kekuatan kasih, kekuatan cinta agape inilah yang membawa kita bisa merasakan semangat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Pertandingan rohani saudara bisa dimenangkan kalau dalam hati saudara ada cintanya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika orang sedang menyatakan cinta, ketika kemudian orang mengungkapkan cintanya, tapi kemudian ditolak, saudaraku. Rasanya orang patah hati seperti apa? Mungkin kau yang saat ini sedang patah hati, jangan takut. Tuhan sedang berikan kamu yang terbaik. Ada sudah diproses oleh Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan pernah loh ngerasain rasanya patah hati. Tuhan pernah loh ngerasain yang namanya hatinya remuk, ditolak cintanya.
Saudara, pernahkah saudara tahu bahwa di dalam Keluaran 19 dan Keluaran 20 di sana dikatakan ada peristiwa di mana waktu itu bangsa Israel diajak untuk menyembah Tuhan, naik ke bukit. Tapi kenyataannya bangsa Israel menolak Tuhan. Musa, kamu saja yang naik, nanti kami tidak mati. Kamu saja nanti yang ngomong dengan kami, apa yang dimaui oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengajak umatnya berdekatan dengan Tuhan. Ditolak sama manusia. Loh, pencipta ditolak sama ciptaannya. Sakit gak saudaraku? Sakit, saudara. Tuhan pernah merasakan patah hati. Tapi namanya Tuhan. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mencintai. Yang tadinya Tuhan sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh umat itu. Tapi kenyataannya melalui Musa. Musa melobi Tuhan. Jangan Tuhan, jangan marah. Orang yang kau cintai itu hari ini mungkin belum siap. Tapi saudara, akibat penolakan cinta Tuhan, bahaya saudara. Saudara kalau menolak cintanya Tuhan, mati saudara. Kenapa? Karena pada waktu Musa naik ke gunung itu bersama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Yang menolak cintanya Tuhan, mereka menyembah patung saudaraku. Akhirnya mereka menyembah tidak kepada Tuhan, kembali ke kehidupan duniawi. Mereka saudaraku menyembah anak lembu emas. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akibat dosa itu Tuhan marah. Dan akhirnya mereka semuanya selesai dan mati. Saudaraku, bagi saudara yang mau menerima cintanya Tuhan, ada kehidupan. Kalau saudara menerima sang sumber kehidupannya adalah Tuhan itu sendiri, maka saudara hidup. Tapi waktu saudara lebih mencintai dunia ini yang sedang hancur dengan segala sesuatunya, tatanan-tatanan baru yang begitu sangat amat membuat kita tertekan ini, saudaraku, engkau akan hilang binasa ditelan oleh kondisi keadaan dunia saat ini. Tapi percayalah, kuasa Tuhan, kuasa cinta Tuhan akan mengangkat saudara dan saudara mampu melampaui semuanya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia sedang menunjukkan kuasanya. Dia mendesain, dia menata, menunjukkan kuasanya. Semuanya sungguh amat baik. Sampai akhirnya Tuhan memberkati kita di hari yang ke-7. Manusia diciptakan di hari yang ke-6. Tapi waktu Tuhan naik di kayu salib, dia sedang menunjukkan cinta terbesarnya, saudaraku. Saudara, saya percaya bahwa setiap kali kita ini membutuhkan sesuatu, pasti kita berdoa. Kita berharap Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tapi dengar baik, bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Waktu dia naik di kayu salib, dia sedang memenuhi segala kebutuhan saudara. Sakit penyakit saudara disembuhkan. Beban pergulung penderitaan saudara diangkat oleh Tuhan. Waktu darah itu mengaliri mahkotanya, mahkota duri yang dikenakan, Tuhan sudah menyucikan pikiran saudara. Waktu tangan yang berlubang paku itu kemudian keluar darah, itu artinya Bapak Ibu saudaraku, bahwa Tuhan menyucikan setiap perbuatan tangan saudara. Kaki yang menuju pada jalan kejahatan disucikan oleh Tuhan. Keinginan daging yang bersumber dari perut, Tuhan juga sucikan. Kalian baik-baik saudaraku, setiap kali orang itu menyatakan cinta, pasti dia memberikan sebuah tanda. Dan Bapak Ibu saudaraku, tahukah Bapak Ibu saudaraku, tanda yang sampai saat ini dipegang Tuhan sudah tidak pernah dihilangkan. Kalaupun dia bisa menghilangkannya, apa itu? Lubang paku di tangannya. Karena setiap kali dia melihat tangan yang berlubang paku, dia selalu ingat kita sebagai orang yang dicintainya. Dan setiap kali kita memandang salib Tuhan, ini bicara masalah cinta terbesarnya Tuhan, tak tergantikan oleh apapun juga. Manusia bisa meninggalkan saudara, Bapak ibu saudara bisa meninggalkan saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara, kalau saudara nanti mau buka, saudara, ada banyak hal di sana. Bagaimana Yesaya 49 ayatnya 15 katakan, sekalipun ibumu meninggalkan kamu, lu ibu kandung saudara bisa meninggalkan anak. Saudaraku, saya punya sahabat, ditinggalkan anaknya, dititipkan penitipan anak, dia tinggalkan begitu saja, padahal ibu kandung saudaraku. Kemudian saya juga punya klien saudaraku, yang anaknya terlunta-lunta, ditinggalkan papa mamanya, anaknya cuma dititipkan ke tempatnya eyangnya. Saudaraku, mampu saudara, hanya alasan pekerjaan, anak dititip-titipkan ke orang tuanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya sebagai seorang advokat pengacara, seringkali saya melihat bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya.
Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah melakukan yang seperti itu. Tuhan selalu ada waktu buat saudara. Tuhan selalu menyayangi saudara. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hari ini, kalau engkau ditinggalkan oleh papa mamamu, kalau hari ini engkau ditinggalkan oleh kekasihmu, suamimu atau istrimu, dengan baik Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Bahwa aku Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Tuhanlah yang senantiasa mendampingimu, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, Dia selalu bangkit dan tidak menyayangi saudara. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hari ini, kalau namanya cinta, itu mungkin bisa dipisahkan oleh apapun yang ketika itu lahirnya karena nafsu. Tapi kalau Tuhan, sumber cinta sejati, tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, saudaraku. Hari ini sekalipun ada COVID, sekalipun ada permasalahan PPKM, sekalipun saudara mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan demi pergumulan, tapi itu semuanya tidak bisa memisahkan cinta Tuhan kepada saudara. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih setianya, besar cintanya buat saudara. Mari saudaraku, hari ini saya rindu melalui kekuatan cinta yang Tuhan berikan dalam hati saudara. Engkau pasangan suami istri lebih saling mencintai, saling menghargai. Engkau orang tua dan anak, mari kita ungkapkan cinta kita kepada anak kita, anak kepada orang tuanya. Di sekeliling saudara ini banyak orang-orang membutuhkan cinta, saudaraku. Sapaan saudara, senyum saudara, berkat saudara, ungkapan kasih saudara, membawa mereka menjadi merasakan cintanya Tuhan. Karena Tuhan mau lewat kehidupan saudara, saudara menjadi jalan cintanya Tuhan, jalan berkatnya Tuhan, bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya hari-hari ini mungkin kau tidak pernah menyadari ketika kau memberikan uang berlebih, mungkin sama ada GoFood atau mungkin saudara sedang kasihkan pada tukang parkir. Tapi tahukah saudara, di luar sana banyak orang sedang menjerit, menangis, membutuhkan pembiayaan, membutuhkan pendanaan. Tapi waktu saudara memberikan kelebihan itu, mereka merasakan ada cinta yang luar biasa, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh nyata. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bacakan Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Kita akan buka sama-sama di Roma ya. Kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang 39. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari cinta Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, saya garis bawahi. Cinta itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau ingin merasakan cinta yang begitu dalam, temui Tuhan Yesus. Rindukan saudara berjumpa dengan pribadi Yesus. Lebih dalam lagi, tidak hanya Tuhan Yesus Kristus yang rindu kepada saudara, tapi saudara juga harus punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Saudara, orang jatuh cinta pengennya selalu bersama. Orang yang jatuh cinta itu selalu ingin membuat orang yang dicintainya itu bahagia. Demikian konsep pandang surga. Selalu rindu saudara bahagia. Saudara jangan menjadi takut. Saudara jangan menjadi khawatir. Saudara jangan menjadi cemas, was-was, ragu, bimbang. Tuhan tidak mau begitu. Yang Tuhan mau, saudara dibentuk dengan cinta, saudara penuh dengan cinta, tidak ada kebencian di dalamnya. Kebencian itu diajarkan. Maka orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan ini menyebarkan kebencian, menyebarkan ketidaksukaan karena mereka tidak punya cinta. Cinta itu membangun, tapi kebencian itu merusak, membunuh dan membinasakan. Kalau kebencian itu pasti merusak, kebencian itu pasti keluarnya dari kuasa kegelapan. Namanya setan. Bapa segala orang bohong, saudaraku. Tapi kalau kita punya cintanya Tuhan, kita pernah mengalami jatuh cinta begitu dalam dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat, maka setiap kali saudara melihat orang-orang, saudara ingin mengungkapkan cintanya Tuhan pada setiap orang. Semakin saudara cinta sama Tuhan, semakin saudara cinta pada sesama. Bohong besar kalau mereka katakan cinta sama Tuhan, tapi kenyataannya mereka membunuh, membinasakan, menghancurkan. Tidak mungkin, saudara. Hormati pemerintahanmu, karena pemerintahan yang Tuhan berikan atas Republik Indonesia ini berasal daripada Tuhan.
Sebentar lagi 76 tahun bangsa kita ini merdeka. Beberapa yang lalu saya melihat bagaimana film-film yang saya lihat tentang perjuangan membawa gelora iman saya betapa Tuhan cinta Indonesia. Indonesia di mata Tuhan. Saudara ada di Indonesia. Tugas saudara mendukung pemerintahan supaya semuanya menjadi baik, semua menjadi indah, semua menjadi terbangunkan karena cinta. Jangan merusak saudara hari ini. Jangan pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa ada mencintai saudara. Jangan pernah kehilangan cinta. Sebab Yesus Kristus sumber cinta itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Saudaraku, kalau kau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesusmu, maka kita akan ingat hukum kasih. Yang pertama, kalau kasih itu kita mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Pada hukum kasih ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apapun agama saudara, pasti mengajarkan cinta kasih kalau sumbernya dari Tuhan. Kalau sumbernya bukan dari Tuhan, pasti akan mengajarkan kebencian. Gampang saudaraku, lihat buahnya. Siapapun dia saat ini, lihat buahnya. Kalau diajarkan cinta kasih, pasti dari Tuhan. Tapi kalau membunuh, mencuri, membinasakan, menghancurkan manusia, pasti dari kuasa kegelapan. Bapak ibu saudaraku, saya dengarkan satu hal yang perlu harus saudara renungkan hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cinta. Mencintai saudara apa adanya. Dia gak peduli apapun kondisimu. Seburuk apapun keadaanmu. Mungkin kau merasa hancur. Kau merasa menjadi tidak layak. Dengar baik. Kelayakan itu Tuhan angkat. Saudara diterima Tuhan apa adanya. Seorang perempuan pelacur, Tuhan terima. Seorang yang melakukan pembunuhan, Tuhan terima. Seorang yang melakukan hal pemungut uang rakyat, memeras rakyat, Tuhan terima. Dengar baik, Alkitab mencatat cinta terbesar Tuhan sudah nyatakan melalui peristiwa salib. Kalau saudara punya hati, kalau saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, salib itu akan selalu ada di hati saudara. Dan melalui salib, saudara akan melihat bagaimana Tuhan sudah berjuang, berkorban demi saudara. Saatnya, saya ingin sampaikan, engkau harus mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak ibu saudaraku, yang dibutuhkan Tuhan adalah hati yang terbuka. Terimalah cintanya Tuhan, supaya melalui kehidupan saudara, cinta dan kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Hari ini, waktunya kita bersama-sama karena kita sadar bahwa kekuatan cinta membawa kita kepada keindahan. Kekuatan cinta menumbuhkan pemulihan, kebersamaan yang begitu luar biasa. Pastikan hari ini saudaraku, engkau sungguh-sungguh mendapatkan cintanya Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada cinta yang sejati. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kekuatan cinta yang demikian luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh mengerti bahwa bagaimana cinta Tuhan yang demikian luar biasa. Sekalipun orang tua kami meninggalkan kami, sekalipun ibu kami meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami dan membiarkan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, siapapun yang mendengarkan tayangan ini atau yang melihat tayangan ini Tuhan, mereka yang membutuhkan cinta, mari Tuhan Kau jangkau mereka. Jamah saudara-saudara yang membutuhkan cinta, mereka dikecewakan oleh pasangannya, mereka dipulihkan oleh karena cintanya Tuhan. Anak-anak yang mengalami kecewa, mengalami perasaan hancur hati oleh karena kelakuan daripada orang tuanya, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, setiap kami bila melimpah-limpah cinta Tuhan itu kami rasakan, dan biarlah mulai kami jalan kehidupan ini Tuhan yang kami lalui, ada banyak orang merasakan cinta melalui kehidupan kami. Berkat dan kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Kami berdoa hari ini Tuhan, yang masih insoman, yang mereka ada di rumah sakit, mereka yang dimanapun mereka berada, mereka yang sedang sakit apapun sakit penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh cinta, sembuhlah oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang mengalami kekurangan kebutuhan ekonomi. Tuhan Kau pulihkan dengan kuasa cinta-Mu. Mereka yang mengalami pergumulan pekerjaan, berikan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya pemeliharaan Tuhan itu dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala sumber cintaku, Engkau sumber segala sumber keindahanku. Sebab hanya di dalam Yesus ada cinta yang terbesar yang kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku tetap semangat, tetap penuh cinta, dan tetap terus mengasihi Tuhan. Jangan pernah menyerah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.